Selamat siang. Ya, selamat siang. Dari mana? Dari kerja lah. Begitu sibuknya ya kalau tidak bisa balas WA aku. Maksudnya? Balas WA bagaimana? Kita sibuk kerja. Iya, setidaknya kamu ada waktunya dong. Chat balas apa WA aku gitu. Terus, ini apa? Ini buktinya apa nih? Kamu lagi ngapain? Ya kita sibuk kerja lah. Kerja, ini masuk bukan. Kita baru pulang kerja, kau marah-marah sini. Mending kau urus itu anakmu yang tidak tahu aturan di sini. Kamu yang tidak tahu aturan di sini. Kau saya kayak anakmu saja tidak tahu aturan juga. Kita sibuk kerja, kau marah-marah di sini. Apa maksudmu bilang begitu? Hei, kamu Apa? begini dong. Apa buktinya? Ini buktinya apa ini? Pak, sudah Pak, sudah Mak. Apa Kenapa sih? sekarang ribut-ribut di sini? Ah, Ini bapak kamu, Sini, Pak. bapak Ibu kamu, kau ini. bapak Sudah. kamu. Tahu aturan ini. Mulai sekarang Kita bapak berangkat kamu kerja. selingkuh, ah. Kenapa bro? tidak orang tua aku bro di sana. Kenapa, bro? Pusing, kerja tugas tidak selesai. Jadi Bertengkar bagaimana bro? terus. Kita pergi minum saja bro. Bagaimana bro? Kita cari di anu saja, kios-kios di situ. Ayo bro, ayo bro. Mari bro, masuk bro. Tadi saya minum di sini tapi tidak habis. Saya sendiri. Dimakan bro, dimakan bro. Masuk bro. Minum dulu bro. Supaya tenang. Masuk bro. Gimana? Masuk bro, masuk bro. Ini sekarang agak tenang lagi. Kalau ada masalah datang Pak, di sini kita minum. Tambah lagi bro. Tenang, nggak kuat aku bro. Udah sedikit lagi bro. Benar. Hei. Hei, berapa? Ya kak, halo kak. Berapa? Ya kak, teman gue katanya mau ajak minum. Oh, kok ajak minum? Ya kak. Kamu kan masih sekolah kuliah, fokusnya kuliah dong. Ngapain udah lagi kak? Bapak aku di rumah dan mama aku selalu Kenapa bertengkar. gitu? Selalu bertengkar setiap hari. Ngapain kuliah itu? Ya, jangan gitu dong, berubah dong, jangan kayak gini. Kan jelek orang ini kalau dilihat begitu. Kan di rumah kak nggak ada lagi yang ngurus. Ngapain lagi kak? Kuliah. Mending kuliah sama teman gua minum. Lebih asik, lebih Kok tenang. kayak, aduh, padahal pula. Nggak begitu kak. Kok Masalahnya begitu begini sih? kak. Selama orang tua bertengkar di rumah setiap hari, bapak aku pulang malam, mama aku di rumah tidak pernah perhatiin aku, selalu saja tidak tahu cetan sama siapa. Bapak aku juga pulang malam, pusing kak, mending pergi minum. Oh, jadi masalahnya begitu. Iya kak. Laku Jadi, terus kamu ambil gitu minum-minum. Iya, Emangnya Kak. bisa selesaikan masalah? ya setidaknya kak bisa senang-senang lah kak, nggak berpikiran beban rumah terus setiap hari. Bapak aku bertengkar, pusing kak dengarnya. Aduh, gimana caranya? Bagaimana? Ya kak. Aku ajak kamu ke temanku. Kayaknya kamu perlu konseling deh, supaya beban kamu bisa berkurang. Emang Kamu gimana sih kak? ayo, aku ajak. Aku tahu tempatnya tuh dekat di sini. Emang masalahnya bisa kak? Iya, saya yakin bisa kok. Kamu ke konselor, jadi beban kamu bisa berkurang sedikit. Ya tapi teman aku kak yang ngajak tadi. Oh, janganlah. Kamu jangan ambil sikap begitu. Mendingan kamu ke konselor, biar kamu bisa selesaikan masalahmu, bisa berkurang, bisa bebanmu sudah berkurang sedikit. Jadi ringan, tidak lagi masalah begitu pergi minum. Oh iya kak, kalau Oke? gitu bisa kakak ajak saya ke sana? Iya, dengan senang hati saya akan mengajak kamu. Ya kak. Saya prihatin juga kalau lihat ting kamu begini juga, kasihan loh. Ya makasih kak. Yaudah yuk, yuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Silakan masuk. Siang, Bu. Apakah saya mengganggu, Bu? Sini, masuk. Silakan duduk. Oke, makasih bu.
yang bisa saya bantu? Ini teman saya Bu, dia butuh di konseling Bu karena saya lihat kesian banyak sekali masalahnya. Namanya siapa? Nanti mungkin dia bisa berkenalan sendiri. Oh iya. Oke, mungkin kakak bisa keluar Oh iya, karena ini privasi konseli. makasih. Oke, Ya, sama-sama. sama Bu. Gimana kak? Aku mau pulang dan Terus? enggak, tenang aja kok. Saya bisa percaya sama ibu ini. Ayo. Oke. Tenang aja. Oke, mari Bu. Ya. Oke. Namanya siapa? Ya. Namanya. Nama saya Jimmy. Kamu kuliah ya? Iya. Oh, oke. Kamu boleh ceritakan bagaimana apa permasalahan apa yang sedang kamu hadapi? Coba untuk terbuka. Sempat nanti ada solusi atau saya bisa mengurangi permasalahan kamu. Ya. Masalah saya sebenarnya cuma sepele. Hmm? Orang tua saya di rumah, bapak saya sering pulang malam, pulang subuh. Setiap pulang selalu bertengkar sama mama saya. Setiap hari, bahkan tidak pernah melihat keadaan anaknya, keadaan saya sendiri. Mama saya sibuk dengan HP-nya, bapak saya juga begitu sibuk dengan kerjaannya. Pada sering masalah tidak pernah diselesaikan dengan kepala dingin, selalu saja bertengkar. Tiga. Ya, selalu tidak pernah pedulikan bapakku. Setiap kalau pulang kalau malam selalu bertengkar, dan katanya bapak saya selingkuh. Itu yang membuat saya pusing di rumah. Makanya saya keluar cari minum-minum sama teman saya berkesenangan. Tapi ada tadi senior saya, dia kemari, dia bilang salah yang saya lakukan. Makanya saya datang kemari, saya coba berbicara, mungkin ada solusi untuk saya supaya tidak terlalu teruban lagi dengan situasi orang tua saya di rumah. Itu saja sebenarnya. Oh, jadi selama ini ketika kamu merasa stres, kamu lebih memilih bergabung dengan teman-teman, minum-minum, melakukan hal yang negatif. Ya itu kan menurut saya untuk menghilangkan rasa stres di rumah. Ya itu selalu begitu. Jadi kamu sama teman saya. kamu berpikir ketika kamu melakukan hal-hal seperti itu, permasalahannya akan selesai. Ya itu menurut saya bisa membuat saya senang, tidak kepikiran hal yang begini. Orang tua saya yang selalu bertengkar. Jadi gini, coba kamu berusaha melakukan pendekatan kepada orang tua. Kalau Ya. misalnya orang tua kamu pulang, sebisa mungkin bagaimana cara kamu, misalnya mengajak mengobrol begitu. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu berusaha membangun komunikasi dengan orang tua kamu. Misalnya ketika di rumah, mama kamu di rumah, kamu berusaha berbicara dengan dia. Ya, misalnya kayak lagi kalau sedang makan, temani makan, cerita-cerita gitu. Jadi kamu memberikan pemahaman gitu. Atau enggak, kamu kasih tahu mereka bahwa kamu stres dengan keadaan kamu seperti ini. Kamu tidak enak melihat mereka bertengkar. Iya, tapi masalahnya begini. Bapak saya pulang kalau malam, kalau subuh biasa jam 1 pulang. Mama saya juga sibuk, sudah nggak pernah pedulikan lagi. Bagaimana caranya saya membangun percakapan dengan kedua orang tua saya, sedangkan saya di rumah tidak pernah diperhatiin begitu. Selalu saja orang tua di rumah, saya selalu mengurung diri di kamar, karena saya rasa orang tua saya sudah tidak sayang sama saya lagi begitu. Ya, nah itu karena kamu diam, orang tua kamu diam, jadi permasalahan jadi rumit. Jadi untuk sekarang kamu coba membangun komunikasi dengan orang tua, ya terutama dengan ibu kamu. Kemudian setelah itu ibu kamu akan sadar bahwa
bahwa ternyata selama ini saya mengabaikan anak saya. Nah, kemudian perlahan-lahan ibu kamu itu akan mengatakan hal seperti itu kepada ayah kamu. Dan harapan kita bahwa setelah kamu melakukan hal itu, orang tua kamu bisa sadar dan bisa kembali seperti dulu lagi. Dan juga setiap permasalahan yang kamu alami, kamu jangan pendam sendiri. Kamu harus bisa terbuka. Kamu harus menyampaikan semua keluh kesah kamu. Mungkin kamu bisa bukan mungkin. Dan hal terpenting yang harus kamu lakukan juga adalah kamu harus terbuka. Karena dengan keterbukaan itu rasa stres itu bisa berkurang. Jadi permasalahan kamu itu kamu serahkan kepada Tuhan, kamu mendoakan orang tua kamu, dan kalau perlu kamu terbuka dengan teman-teman kamu. Ya. Dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tadi kamu pergi minum-minum, saya sarankan untuk mengikuti organisasi-organisasi, misalnya di gereja atau di kampus. Jadi kamu menyalurkan hobi kamu melalui organisasi itu, misalnya organisasi olahraga di kampus atau mungkin di gereja. Ya, jadi setelah kamu kembali dari sini, coba kamu berbicara kepada orang tua kamu, mungkin mulai dari ibu. Setelah itu misalkan kamu pertemukan mereka, misalnya di makan malam gitu. Terus kamu mengeluarkan semua unek-unek kamu, apa yang kamu rasakan selama ini, bahwa kamu tidak enak melihat mereka, kamu mau mereka itu seperti dulu lagi akur. Jadi bangun komunikasi terlebih dahulu dengan orang tua dan keluarkan semua apa yang kamu rasakan. Dan jangan lupa setiap permasalahan kamu, seperti saya katakan tadi, bahwa kamu harus terbuka kepada Tuhan. Kamu harus rajin membaca Alkitab agar kamu ada ketenangan yang kamu rasakan. Terima kasih. Mungkin saya pamit juga, saya harus menenangkan diri dan bisa beranikan diri untuk berbicara kepada orang tua saya. Jangan lupa ikut organisasi, jangan hal-hal yang tidak baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Ini kami kurang perhatian. Kami meminta maaf karena banyak sekali kesalahan yang telah kami perbuat sehingga banyak masalah dalam keluarga kita. Iya Pak, saya juga merasa selama ini memang kita kurang komunikasi Pak, kurang diperhatikan. Tapi sekarang saya sudah bersyukur Mama dengan Papa boleh akur kembali, kita boleh bersama-sama kembali dan memang seperti biasa. Itu semua saya merasa senang Pak, karena Bapak sudah mau terbuka dengan tamu kalian, belajar tamu dengan Mama saya. Terima kasih Mak, Mama sudah mau memaafkan Papa. Selama ini bukan Papa yang selalu melakukan hal yang buruk menurut Mama, menurut saya juga. Tapi kan Papa sekarang sudah melakukan hal yang betul, kita bisa melakukannya. Oh iya, bagaimana kalau kita pergi refreshing Pak? Boleh juga, jalan Bisa sambil kita Merayakan. makan waktu untuk bersama-sama. Iya Pak, iya ayo Pak. Kita siap-siap dulu ya Pak ya. Oh iya, iya. Ambil baju dulu Pak. Oke. Terima kasih Tuhan. Kita ini